Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali terjun langsung ke panggung politik. Mereka kembali ikut serta melakukan kampanye bersama Putri Zulkifli Hasan di Bandar Lampung, Lampung pada Rabu. Kehadiran Raffi dan Nagita ini menguatkan kembali sikap keduanya untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 mendatang. Saya senang bisa datang ke Lampung dan menyapa warga di sini bareng Nagita Slavina. Jangan lupa, nanti di tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS nyoblos pemilu, biar Lampung tambah keren dan tambah maju, ucap Raffi Ahmad. Raffi mengatakan, salah satu alasan dirinya akhirnya mau terjun langsung menyapa warga Lampung bersama Ketua PAN ini, lantaran dirinya mengidolakan Prabowo dan juga Presiden Jokowi yang dinilai telah berhasil membangun infrastruktur agar lebih baik ke depannya. Itulah pentingnya Pak Jokowi yang selama ini memimpin bangsa ini dengan membangun infrastruktur, seperti jalan tol yang bagus dan bisa dinikmati oleh orang lain. Insya Allah akan terus dilanjutkan bersama Pak Prabowo dan Pak Zulhas nantinya, terang Raffi. Sementara itu, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, dirinya senang karena Raffi dan Nagita mau hadir di Lampung bersamanya untuk menggelar kampanye jelang pemilu 2024 mendatang. Hari ini kami sama Raffi, Gigi dan Putri kampanye di Lampung. Kami mengajak tahun politik ini bergembira, menyenangkan, saling mencintai satu dengan yang lain. Kami juga senang di sela-sela kesibukannya Raffi dan Nagita mau ikut serta bersama kami, menyuarakan yang baik agar pemilu berjalan lancar ke depannya, kata Zulkifli. Selain menjalani kampanye bersama di dua lokasi, Raffi dan Nagita juga opening Rojo Sambal Lampung, dan juga borong UMKM Lampung di sebuah kedai kuliner di dekat tempat Rojo Sambal buka. Diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sendiri belakangan memang mulai terbuka dan menyatakan dukungannya pada pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Sebelumnya, Raffi dan Nagita Slavina sendiri terlihat hadir dan menjadi bagian pendukung Prabowo dan Gibran saat pelaksanaan debat Cawapres di Jakarta Convention Center, GCC, Senayan. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Artis Raffi Ahmad bersama istrinya Nagita Slavina dan Putri Zulia Savitri meresmikan restoran asli Rojo Sambal CAA pada Rabu di Jalan HS Kokroaminoto nomor 70 Enggal Bandar Lampung. Kedatangan Raffi Ahmad beserta rombongan disambut ratusan warga Bandar Lampung yang sejak pagi sudah menunggu di lokasi restoran Rojo Sambal. Sejumlah warga pun berbondong-bondong ingin masuk ke dalam area restoran untuk bertemu Raffi namun ditahan oleh petugas keamanan. Dalam peresmian tersebut, Raffi Ahmad mengatakan outlet Rojo Sambal Bandar Lampung ini merupakan cabang ke-28 di Indonesia. Ia pun berpesan agar Rojo Sambal tetap mempertahankan kualitas rasanya agar tetap punya cita rasa yang khas. Menurut Raffi, tahun ini ditargetkan bisa mencapai 100 cabang Rojo Sambal di seluruh Indonesia. Tetap menjaga kualitas rasanya. Alhamdulillah ini belum setahun sudah mau 30 cabang. Mudah-mudahan tahun 2024 kita menembus 100 cabang, tandasnya. Sementara Putri Zulia Savitri mengatakan rasa dari Rojo Sambal ini punya cita rasa yang khas dan tentunya akan disukai oleh warga Lampung. Aku tahu banget pasti orang Lampung itu suka baget sama yang pedas. Jadi ini rasanya enak banget dan sambalnya juga dibakar, kata dia. Ia pun berharap banyak warga Lampung yang akan mencoba makanan di Rojo Sambal. Terlebih menurut Putri harganya juga cukup terjangkau. Untuk diketahui, Rojo Sambal diawali dari usaha UMKM kaki lima di tahun 2022. Selama selang waktu 2 bulan, usaha ini sempat 2 kali pindah lokasi. Kemudian, Putra selaku owner dari Rojo Sambal mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Raffi Ahmad. Melihat menu dan potensi dari Rojo Sambal, Raffi pun mulai investasi dan kini menjadi sebuah brand bernama Rojo Sambal CAA. Dalam pelaksanaannya, Adia Group mendapatkan hak eksklusif untuk menjalankan bisnis dan bertujuan membuka sekitar 50 outlet Rojo Sambal CAA di Sumatera dan Jakarta. Rojo Sambal CAA menghadirkan beragam menu kuliner favorit dan memiliki ciri khas tersendiri melalui proses pengasapan diantaranya berupa ayam asap, bebek asap, ayam goreng, bebek goreng, nasi jeruk dan nasi bakar.
Dengan pilihan menu tambahan berupa tahu, tempe, cah kangkung belacan dan beberapa minuman pilihan yaitu es jeruk, es kelapa, dan es kelapa jeruk. Menu hidangan ini pun dapat dinikmati bersama dengan sambal mangga, sambal bumbu hitam, sambal bawang dan sambal dadak yang pedas dengan rasa yang menggugah selera bagi para pecinta sambal. Bukan rahasia kalau Raffi Ahmad jadi salah satu artis yang punya gurita bisnis di tanah air. Jenis bisnis yang dijalankan Raffi beragam, mulai dari kuliner, hiburan, hingga olahraga. Dari sekian banyak bisnis yang dijalankan Raffi Ahmad, publik pun penasaran berapa besar modal yang ia pertaruhkan sebagai pengusaha. Raffi pun belak-belakan soal besaran modal yang ia gelontorkan untuk berbisnis. Percaya nggak percaya, aku nggak keluar duit, kata Raffi Ahmad ditemui di kawasan-kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa. Sebagian besar bisnis yang Raffi Ahmad jalankan bersistem kolaborasi dengan pihak lain. Modal cuma datang dari pihak yang menawarkan kerja sama bisnis dengan Raffi. Saking orang percayanya sama aku tuh. Nanti setelah untung, baru dibagi, kata Raffi Ahmad menjelaskan. Raffi Ahmad kemudian berbicara tentang pentingnya membangun kepercayaan relasi ke diri sendiri. Ia meyakini bahwa citra positif di mata relasi bisnis secara otomatis akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Itulah value, nilai, yang berbeda. Kadang bisnis bukan hanya masalah valuasi, tapi ada kepercayaan dan memang itu tidak bisa ditakar dengan uang, ujar Raffi Ahmad. Hal itu juga yang selama ini Raffi Ahmad terapkan dalam berbisnis. Raffi mengaku tak berani untuk berbohong atau sampai mencurangi relasi demi meraup keuntungan pribadi yang lebih besar. Yang penting jujur, enggak tipu-tipu, semuanya transparan. Misalnya gue bisanya gini, ngomong di depan. Jadi orang akan menghargai. Menjaga brand atau nama baik itu lebih dari segalanya, imbuh Raffi Ahmad. Dalam berbisnis, siklus untung rugi sudah hal biasa. Bukan masalah bagi Raffi Ahmad untuk sesekali menanggung kerugian, daripada harus mencederai kepercayaan relasi dengan berbuat curang. Kalau rugi MAH, namanya bisnis itu ada untung ada rugi. Sama kayak hidup kita aja, ada sehat ada sakit, ada lagi lari ada lagi mati. Roda kehidupan itu segala sesuatunya alamiah dan bisa terjadi, ucap Raffi Ahmad. Jadi nggak usah takut kalau rugi dan jangan sombong kalau lagi untung. Biasa-biasa ajalah. Lebih baik digunakan untuk putar lagi uangnya, tutur Raffi Ahmad. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.